الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم والجميع المرسلين والجميع الصالحين وقوات العالمين واصلنا بالعلم وسلفنا صفينا من مشاهد ربنا وغربها إن الله تعالى من درجاتهم من الجنة وعند الدرجات المعظيم في الدنيا والآخرة ثم إلى هذه وبلاد موجودتنا وعلمنا وعلمنا وإن الله تعالى وصلاتنا من حق علينا وإلى سبيل رسول ويا أصحاب الموت علينا المعلومين في الدين وأتعالى بالشمال والشرم والرحمة والمغفرة ويرزقنا السلام والصحة والعافية والدوام والاستقامة والسعادة والنجاح والرغبة والمستقبل بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pemakmur rumah Allah Musalla An-Nur Syafa'ah yang sama-sama kita cintai ini, yang mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjalanan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan malam hari ini, malam yang baik, kita berkumpul di tempat yang baik dalam peralihan waktu yang juga baik bersama orang-orang baik, insyaallah. Segala bentuk apa yang kita hajatkan kepada Allah dari semua sisi kebaikan akan mendapatkan respon tanggapan dari Allah juga dengan cara yang baik, dan insyaallah mudah-mudahan nasib kita pun dunia akhirat baik. Amin ya rabbal alamin. Itu kita berkumpul di satu majelis yang sangat disuka, dicinta oleh Allah dan Rasulnya, yaitu majelis ilmu. Yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang nantinya akan kita peroleh insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini tempat akan menurunkan keberkahan yang banyak untuk kehidupan dan diri kita. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan wasilah dengan duduknya kita di dalam majelis ilmu ini, insyaallah Allah sampaikan kita kepada hajat-hajat dan keinginan serta cita-cita kita di masa mendatang. Allah mengabulkan dosa-dosa kita, Allah tambahkan nilai pahala dan kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah pula yang akan memberikan solusi dan jalan keluar dari kesulitan yang saat ini tengah kita hadapi, sampai Allah berikan kepada kita dengan berkah majelis ini, insyaallah Allah berikan husnul khatimah kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita tancapkan niat untuk kita beriktikaf di dalam rumah Allah sampai beberapa menit ke muka. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini insya Allah dengan kegiatan i'tikaf, Allah Subhanahu wa taala tambahkan nilai maghfirah dan ampunannya kepada kita. Sebanyak dosa yang pernah kita perbuat, sebanyak itu pula ampunan yang Allah berikan kepada kita, seiring dengan banyaknya rintisan hujan yang turun dari langit membasahi bumi kita, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, silakan dibuka pada halaman ke-37, hadis yang ke-45. Kita lanjutkan kajian kita kepada mengacu kepada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Halaman 37, hadis yang ke-40. Kita baca bareng-bareng hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama habibaka aunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma wa abghid baghidaka aunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma rawahu At-Tirmidzi. Baca, silakan. Siapa yang mau baca? Menarik nih kajian kita sekarang, menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibaka haunama asa an yakuna baghidaka yawmamma wa baghidaka haunamma asa an yakuna habibaka yawmamma rawahu At-Tirmidzi. Cintailah kekasihmu secara sedang-sedang saja. Siapa tahu di suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah orang yang engkau benci secara biasa-biasa saja. Siapa tahu di suatu hari dia akan menjadi kecintaanmu. Riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Ada lagu tuh yang sedang-sedang saja gitu tuh ya. Selama sifatnya di duniawian yang sedang-sedang saja. Gak boleh kita terlalu apa kata orang, ngoyo, ngotot. Bahkan dalam soal percintaan, dalam soal yang kita suka, apa yang kita kejar di dunia ini? Harkat, martabat, pangkat, kedudukan, sifat yang duniawiyah, identik sangat dengan manusia. Kalau laki dia suka perempuan, kalau perempuan dia demen sama laki. Apalagi kemilau dunia, harta benda. Tapi dalam hal ini sekarang kita berbicara tentang jangan berlebih-lebihan dalam soal mencintai dan juga membenci. Lebih identik kepada sisi manusia. Rasul ajarin kita, dan Allah memang memiliki ajaran, yaitu jangan sampai kita membenci akan sesuatu yang sangat berlebihan. Lebay kalau kata anak sekarang. Terlalu kata Bang Haji Roman. Ustaz, bahkan sampai orang yang kita sayang dan kita cinta itu orang terdekat kita, kayak bini kita, orang-orang yang menjadi kerabat kita, ya.
Apalagi kalau seumpama itu ditarik banding kecintaan dan sayangnya kita kepada satu sosok mulia yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semuanya kalah. Semuanya kalah. Kadar kecintaan diri kita kepada Rasulullah SAW nggak ada tanding dan taranya, nggak ada bandingnya. Ukuran untuk kepada manusia yang lainnya jempol. Artinya cinta kita kepada Rasul jangankan untuk mengungguli, lebih melebihi, seimbang aja enggak. Bahkan orang tua kita, baik ayah maupun ibu kita. Nanti kita akan bahas gimana caranya supaya kita menempatkan kecintaan kita kepada orang tua, kecintaan kita kepada anak kita, atau kecintaan kita kepada pasangan kita dalam konteks Islam. Ya, dalam konteks Islam, ajaran agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Kita baca dulu nih teksnya, kita pahami secara harfiah. Ahbib habibaka, kata Nabi, cintailah olehmu kekasihmu. Haunan ma, tapi cara kau mencintainya yang sedang-sedang saja. Kenapa demikian? Pernyataan Rasul dalam hadis ini disertai langsung dengan penyebabnya, akibatnya, atau alasannya. Kata Nabi, kenapa gue bilang ahbib habibaka haunamma? Kalau lo bersuka, lo punya kedemenan, sekedarnya aja. Jangan terlalu menggila, jangan terlalu cinta yang menggebu-gebu. Akhirnya saking sayangnya, saking cintanya nggak kesampaian. Kebanyakan di antara kita nyalahin Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nyalahin kodratnya manusia yang nggak boleh menghilangkannya nyawa. Gara-gara cinta banget tapi ditolak berkali-kali, akhirnya membunuh. Ya, atau gelap mata, cinta ditolak maupun bertindak. Akhirnya dibersekutu sama dukun. Dukun bersekutunya sama siapa? Setan, sama jin. Nabi bilang ahbib, sayangi, cintai. Kalau memang kau punya rasa sayang dan kau punya rasa cinta kepada siapa? Orang yang kau kasih, orang yang kau cintai. Tapi haunan ma, sekedarnya aja. Asa, kata Rasul, sebab ayyakuna baghidaka yauman ma, boleh jadi kali-kali orang yang paling engkau sayang, engkau cinta tadi itu yang katanya I love you full, pokoknya Nabi saya sama dia. Boleh jadi itu orang yang dia bilang sekarang I love you full, besok orang yang paling I hate you full. Aku paling benci manusia sama dia. Dulu bilangnya I love you. Allah pemilik hati setiap kita manusia makhluknya. Bukan hanya memiliki, tapi juga yang tangguh dalam membolak-balikkan hati. Kalau tadi kita sayang, kita cinta sekedarnya, karena boleh jadi lagi soyong-soyongnya kita, akhirnya blok pada fitnah datang. Ya, kita dengan pasangan kita, lalu kemudian akhirnya saling gontok, saling menggunting dalam lipatan bahasanya, menikam punggung saudara sendiri. Kalau ada macam banget, kamu cinta sama dia, ada sayang sama dia, ada peduli sama dia. Ada orang yang enggak suka ngelihat kita berkawan sama CS kita nih, lalu kemudian dihembuskan fitnah di antara kita. Kita udah banyak bisnis tentang ini, kita berfungsi tentang itu, usaha kita yang juga join sama teman kita yang ini itu, akhirnya hembusan itu datang, akhirnya lama-kelamaan retak kita punya berfungsi, pecah, gak akur lagi kita. Ya, jangankan itu yang teman sama teman, sohib sama sohib, yang gak ada tali saudara dan juga tali darah. Apalagi yang namanya bersaudara. Ada nggak pernah nemuin nggak saudara kalau di bermusuhan lebih daripada orang punya musuh yang bukan saudara? Banyak banget. Aneh punya musuh yang aneh, tapi aneh sama abang aneh lebih gedek, aneh sama abang aneh ketimbang musuh aneh yang itu. Melebihi tingkatnya daripada itu. La haula wala quwwata.
yauman ma. Sebab nanti sekali waktu orang yang ente sayangin banget itu, yang ente puja-pujinya, yang ente sanjung-sanjung itu, boleh jadi orang yang paling sering ente bongkar aibnya. Sebab ente udah mulai lagi bukan dengan saya, tapi bencinya ente kepada diri. Allah kemampuan untuk punya kuasa untuk membolak-balikan hati. Sama. Wa abghid baghidaka haunamma. Benci sekedarnya kamu orang. Jangan sampai kubur-kubur busuk manusia sama dia empat banget demi Allah, empat banget sama dia. Jangan kan melihat oke dia. Lewat bayangannya aja nih, bayangan dia nih beludahin tuh bayangan. Ada orang sampai wa ilaha illallah keselnya. Wah Allah sampai mati. Gak tahu nih. Saat jalan sakaratul mautnya dia, yang dicari, yang paling disayang, yang diminta untuk ikhlas dan ridhonya adalah musuhnya yang udah bebuyutan bertahun-tahun. Ya, ini pernah sampai ini. Kita nggak tahu yang kita anggap musuh bagi diri kita saat ini. Ya, boleh jadi dia yang paling paling depan. Saat kita udah berbaring badan kita, disolatin sama dia dengan 4 kali takbir. Boleh jadi yang ngetok-ngetok pintu tetangga kita buat nyolatin jenazah kita yang kita anggap itu orang yang paling kita benci. Kita nggak paham jalan mainnya Allah. Atau yang kita bilang bisi CSA nih pasti temen dunia akhirat. Hari ketiga lo nggak hadir, hari ketujuh lo nggak hadir, hari ke-40-nya lo nggak hadir. Padahal katanya temen lo, CS lo, bestie lo, sebatang lo isep berdua, secangkir lo seruput berdua juga. Lo berdua berangkat ke masjid, hilang sendal lo dua-duanya. Ini saking sejolinya nih. Akhirnya temen lo mau tuh ngasih sendal yang satu, lo satu, dia satu, jalan dua-duanya akhirnya dikrik. Emang tolol dua-duanya berarti. Kalau udah dua aja senang kanan kiri pakai dibagi. Kalau ada soalnya CS sama dia prek, cuma nggak ada ceritanya yang begitu. Iya, la haula wala quwata. Nggak tahu nih, itu orang nggak ada pedulinya setelah kita pergi pindah ke dimensi akhirat. Makanya cari teman yang kalau kita nanti meninggal dunia ini, dia ingat nih ya Allah teman gue pas tidak usaha lagi masa-masa muda itu 2024 nih mau ngaji tuh ya. Dia yang bagiin, dia yang apa namanya rekam gitu ya, kayak maling gitu rekam kayak siapa noring yang rekam gitu yang bagiin dia ketua masjid ini dulu si ini Bang Belo dulu, nah dulu ngaji sama dia tuh ya Allah sekarang udah ada ya Al-Fatihah buat sohib gua Al-Fulan Al-Fatihah itu yang kayak begitu binatang belum kira-kira tapi ya kayak begitu masih bahkan belum terabak sama kita kan yang kalau pas lagi minum wah kalau sohib Bani ngeteh ini begini ini biasa minum ini ya mau jadi ingatan Fatihah gitu lagi doa tuh gitu gua kerja sekarang yang masukin dia orang yang udah Fatihah ya Allah berikanlah ya Allah senyum rahmat untuk sahabatku ya Tuhan sekarang kau sudah panggil kemampuan jadikan gubernur untuk jauhkan dari bahaya siksa dan campukan azab yang kau berikan kepada dirinya di alam barzakh menjauhkan berhasil itu bukan cuma ngomong doang yang ngabisin apa namanya teh kita doang bukan jadi terus begitu. Nah ini juga minta makanya sama ente kita ngaji bareng-bareng kita di musola makmurin juga bareng-bareng makanya nanti kalau seumpama ente masuk surga celingak-celinguk gak ngeliat aneh kira-kira gimana apa yang kita lakuin nyariin gimana nyariin aneh di neraka enak aja lo masuk surga gue paling atas minapinya enak aja kalau ustaz-ustaz yang lain kan begitu panggil saya boleh jadi saya di neraka husnuzon kepada Allah nyariin aneh di surga itu paling bawah oh Ustaz Iqbal aneh berdamping merasul di Firdausil A'la Ustaz masa gak masuk surga
Insya Allah. Sampai insya Allah. Ya, cari teman yang baik, masya Allah, teman yang baik. Yang kalau dia nasihatin kebetul hati kita mau. Asal sejauh nasihat kita itu nasihat yang disampaikan dengan cara yang baik. Woi, lu gak ngaji, emang kafir lo ya. Begulat gua kalau jadi temennya yang diparanin untuk ngaji gitu. Bener gua beri dulu gitu. Dikata emang kafir lo ya. Pantat lo alergi kalau duduk di karpet masjid. Gua bilang lo. Ya, ayo, ayo kita masuk dulu datang mah. Saya dulu lagi ngadepin masalah. Bismillah, pokoknya kita ada ngaji. Allah tahu masalah kita apa. Allah yang beresin. Oh, kan enak. Makanya kalau ada teman bawel-bawelnya nasihat begitu. Jangan pakai dibilang, gak ustaz dari mana lo? Jangan kayak gitu, jangan. Ambil omongan, ya, ambil. Biar kaki mukanya gak seperti lihat. Ambil omongan, ya, ambil omongan. Biar kaki dia nasihatnya bagus begitu. Tapi gak boleh ngelihat rokok kita geletak langsung sambar gitu. Kalau ada begitu. Enggak apa-apa, jaga yang begitu rawat. Antik teman kita yang begitu, ya. La haula wala quwata. Ya Allah, deh. Benci sama orang, nggak boleh kelewat benci. Sebab boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala udah nyeting nih, udah nyeting. Gimana settingannya? Entar yang paling lo sayang dulu cukup siapa dia, yang paling merhatiin dulu dia, yang peduli sama lo dia. SMA, lo perkuliahan, sampai lo masih kerja di PT yang dia jadi kompetitor lo, cewek lo berebut berdua sama dia. Di kampung juga begitu, main tenar-tenaran sama dia. Sampai bilang gue gak bakal bersaudara sama dia, gue gak bakal bersuahib sama dia. Tapi ternyata di ujung usia lo ya tuker-tukeran gigi palsu berdua. Umpama gitu ya, tuker-tukeran gigi palsu berdua. Kemana aja jalan berdua, habis selesai sholat subuh berdua. Yang dulu padahal pernah kita benci, bahkan bencinya kepada benci yang lainnya nggak kurang gimana-gimana nih, kurang tapi kalau kata orang Tegal Parang bilang. Tapi kalau sama dia, wah sampai kebun-kebun demi Allah, kesel sama dia. Nggak boleh kata Nabi. Sebab asa ayyakuna habibaka yauman ma. Boleh jadi dia yang paling nanti kita sayang. Ya, nah tadi Anda bilang di awal prolog masuk sebelum ini hadis penjabarannya. Kecuali segala sesuatu yang kita sandarkan kepada Allah dan Rasul yang kita letakkan pada tempat yang paling atas, kedudukan yang paling tinggi, bahkan gak akan ada yang melampauinya. Cinta kepada Allah dan Rasul. Thalathun man kunna fihi wajada halawatan iman. Ada 3 perilaku sikap yang kalau perilaku dan sikap ini tertanam, prinsip ini lahir, muncul di dalam kehidupan seseorang, maka orang tersebut akan merasakan nikmatnya beriman kepada Allah, lezatnya menjalankan syariat Islam tanpa beban. Apa yang 3? Satu di antaranya adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Menjadikan Allah dan sosok paling mulia di antara seluruh makhluknya Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas segala-galanya. Cinta kita kepada guru kita lewat kalau berbandingnya dengan Rasul. Pedulinya kita kepada orang tua kita, sayangnya kita kepada anak kita, cintanya kita kepada istri kita, semuanya gak ada PHP. Ini orang tahu bilang. Kalau sudah kita letakkan dan kita bandingkan unsur keindahan dunia tadi, ya keluarga, ya jabatan, ya harta benda, kalau berbandingnya dengan Allah serta Rasul, kita letakkan pada tempat yang paling atas. Biasanya Ani kalau udah membahas tentang ini, Ani mengangkat kisahnya itu tentang siapa? Julaibib ya, Sa'ad As-Sulami, yang saat beberapa lagi dia akan
menaiki pelaminannya dan bersanding bersama istri, calon istri perempuan pilihan yang paling cantik di sana, yaitu namanya Siti Atiqah, kan gitu ya. Pada tinggal beberapa detik lagi, tapi saat dia melihat ada perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW dan para sahabat semuanya pada turun perang karena ada serangan mendadak sontak dari kafir Quraisy yang sudah ditapal batas kota Madinah, mau dikit lagi masuk, dijegal, dihalau oleh umat Islam biar mereka nggak buat kerusakan di dalam kota Madinah. Sementara Julaibib ini orang yang dari dulu kepengen banget menikah, bahkan menikahnya dengan istri yang paling cantik, perempuan yang paling cantik, yang udah dikeker ada sahabat-sahabat yang lain, tapi dia yang dapat, padahal yang paling miskin, maaf, secara lupa dia yang paling nggak beruntung. Itu orangnya kurang proporsional badannya ketimbang sahabat-sahabat Nabi yang lain, tapi dikasih jalan oleh Nabi, bahkan diberikan yang namanya memo gratis, ya nggak pakai ngeluarin dana, karena Nabi sendiri yang minta kepada sahabat untuk apa? Bantu di saudaramu yang pengen nikah, terima jadi. Cuma dia yang belanja doang apa kebutuhan untuk pranikahnya dia. Sebentar lagi dia akan dapat yang namanya surga dunianya dia, berdamping dengan istri yang paling diidam-idamkan itu perempuan di kota Madinah. Sampai akhirnya dia melihat ada peperangan, demi Allah, semua yang udah dibelanjakan untuk acara nikah dan resepsinya, kalau bahasa kita itu belanjaan yang jas diganti dengan baju perang. Dia punya khatam untuk dia masukin ke jari manis istrinya, Siti Atiqah. Maharnya diganti dengan pedang. Belanjaan ini itu semuanya catering oleh mereka pesan. Ya, pakai hadrohnya juga anak-anak syafaat katanya begitu. Kesel sama dia. Dia lebih memilih apa? Berjuang bersama Rasulullah SAW. Saat ditemukan oleh Rasul ketika peperangan selesai, kan ditanya Nabi, ya Allah saat kenapa ente ada di sini? Kan besok Jumat ente pengen duduk akad nikah. Ya Rasul, gak ada daya dan upaya. Saat ada panggilan jihad, yang aku lihat adalah Allah dan engkau ya Rasul. Aku tak lagi melihat cantiknya, jelitanya, ayunya, anggunnya Siti Atiqah yang dari bertahun-tahun memang udah keker tadi. Udah jujur banget, sasar banget. Tapi saat berkelebat di situ ada syahid yang ingin ku jemput. Di situ ada engkau, di situ ada Allah, di situ ada pahala yang besar, di situ ada surga yang menanti, di situ ada gapura yang begitu nikmat. Demi Allah, aku lupa dengan dunia. Segala sesuatu yang dicintai yang sifatnya dunia kalah dengan apa? Allah dan Rasul. Jika begitu cerita Julaibib ya. Sampai akhirnya Nabi saat menghembuskan Julaibib saat menghembuskan nafas terakhirnya, ada 3 sikap Nabi yang berubah sangat drastis. Ya, pertama Nabi senyum. Ya, pertama Nabi sedih. Kedua senyum. Ketiga merengos. Buang pandangan. Yang kejadian ini sambil Nabi memangku palanya Julaibib dalam saat sakratul mautnya Julaibib. Masya Allah. Ya, dapat kemuliaan yang hebat banget Julaibib. Abu Bakar As-Siddiq mangkuk kepala Rasul saat di dalam gua saat bersembunyi peristiwa hijrah. Ini sekarang Nabi yang mangkukin palanya sahabat saat sakratul maut. Pertama Nabi nangis. Jadi air mata nangis, bukan sedih. Boleh jadi kalau orang sedih begitu, cuma ngomong dong air mata nggak tumpah. Apalagi bisa jadi sedih doang, tapi nggak pakai ngembang air mata. Ini nangis, senyum, baru kemudian merengos. Ada sahabat yang lihat, mempersaksikan itu. 3 raut muka Nabi yang berubah secara drastis dengan selang waktu yang tidak lama. Ditanya, ya Rasul, kenapa begini? Kau nangis? Gimana gak nangis? Saya tahu persis gimana ini Julaibib. Julaibib orang yang Masya Allah sederhana, sangat sederhana. Bahkan dikatakan dia gak pernah dapat keberuntungan hidup di dunia. Bapaknya budak, sampai kakeknya budak.
Udah bapaknya budak, ibunya budak, dia lahir dari pasangan budak. Tidak pernah megang duit di kantong lebih dari goceng, nggak pernah. Itu kurang lebih. Lahirnya sebelum dia meninggal dunia dan ikut berperang bersama kita. Dia sebenarnya hari Jumat besok hanya dinantai sama perempuan pilihannya. Saya yang bujukin tuh bapaknya. Dia lebih memilih untuk berperang bersama kita, menjemput syahid. Saya sedih melihatnya. Tapi terus setelah kau sedih, kau malah senyum ya Rasul. Kenapa? Aku senyum. Saat itu ribuan bidadari dari surga turun menjemput Julaibib. Julaibib dinanti-nantikan oleh 1000 bidadari. Yang kita punya aturnya kadang-kadang kita nggak bisa bikin bidadari kita senang. Julaibib meninggalin satu bidadari di dunia, tapi dijemput dengan 1000 bidadari surga. Dipilih syahidnya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh daripada kehebatan dunia. Terus engkau akhirnya melengos ya Rasul. Engkau buang pandangan. Ada apa ya Rasul? Ribuan bidadari surga itu turun. Lalu kemudian ada satu tersingkat gaunnya. Gaun bidadari itu tersingkat. Kelihatan nama saya betisnya. Begitu kelihatan betisnya, saya buang untuk pandangan saya. Saya tahu, ini bidadari yang satu masih punyanya Julaibib, bukan punya saya. Makanya saya nggak berhak ada Nabi. Saya nggak mau pandang untuk punya sahabat saya itu punya Julaibib, yang punya saya nanti menanti saya di surga. Di dunia belum dapat, sebab saya belum meninggal dunia. Begitu kurang lebih penjabaran. Oh begitu. Sedih karena Julaibib dengan latar belakangnya. Senang karena satu bidadari di dunia ditinggalin demi untuk menjemput bidadari yang 1000 dari surga. Lengosnya Nabi, buang pandangannya Nabi karena ada hal yang bukan rezeki dari Allah untuk Nabi, tapi itu punya sahabatnya Nabi sendiri, itu punya Julaibib. Masya Allah. Ya, satu. Yang kedua, apa ya, orang kalau misalkan ngerasain Islam imannya itu tanpa ada rasa beban, tanpa ada rasa berat untuk menjalankan, diajak kebaikan, ayo aja pokoknya deh. Dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ya nggak diberat-beratin puasa. Tahajud yang kata orang tadi mati masih lengket banget begitu, melek langsung. Dia tahajud. Orang yang lagi asik-asik mencari dunia, lagi dagang, lagi ini itu aktivitas hiruk pikuk dunia. Kalau dia ada waktunya duha begitu, gampang banget. Dia tinggalin dulu sebentar kerjaannya. Barang 2 rakaat 1 kali salam begitu jadi dia berduha. Ngerasanya enak begitu. Berislamnya dia nggak ada beban sama sekali. Ditimpa oleh Allah dia sabar. Dikasih kenikmatan dia bersyukur. Siapa dia? Orang yang setiap mencintai segala sesuatu dibikin pondasinya karena Allah dan Rasul. Sayang Nabi ini karena Allah dan Rasul. Kita didik anak susah payah, cari duitnya juga sampai, maaf kalau bahasa kita orang Betawi, ya Allah keringat sampai ke ujung bol, sempak kita pada basah. Siang-siang kita masih jadi kuli bangunan, kita masih ngebengkel rokok ini, cari apa? Buat ngejaga amanah yang Allah kasih. Ada anak yang udah nikah, biarin diambil sampai pasangannya masing-masing. Masih tinggal anak yang 2 yang kembar begitu. Gue bela-belain meskipun dengan keadaanmu yang seperti ini hanya Allah dan gue yang tahu. Biarin deh pokoknya mau kayak gimana. Semua itu kita lakukan karena Allah. Semua itu kita lakukan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena ini adalah pelajaran dari Rasul dan saya amalin pelajaran dari Rasul. Segala sesuatu pokoknya karena Allah dan Rasul. Yang ketiga, nggak bakalan orang yang udah tobat kemudian mau diajak untuk melakukan tindakan kemaksiatan yang pernah dia udah lakukan di masa yang lampau. Seperti dia merasa bahwa ketika diajak untuk orang udah tobat, ceritanya udah hijrah, ketika udah hijrah diajakin lagi untuk ngaco lagi gitu, nggak mau. Sama aja kayak dia ngeliat dia depan gua ada api neraka,
Dulu gue ditolong dari bentuk kekafiran menjadi nilai keimanan. Sekarang mau lo ajak gue nilai kekafiran lagi nggak mau. Itu orang yang sejatinya merasakan nilai halawatul iman, nikmatnya beriman kepada Allah. Ya, segala sesuatu yang penting. Benci kita, sayang kita, peduli kita, acuni kita, semuanya sedang-sedang aja. Karena boleh jadi segala sesuatu itu berbalik. Fa'asa ayyakuna, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ada tambahan penjelasan di kitab ini begitu. Surah An-Nisa ayat ke-19. Karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, boleh jadi yang kalian tidak sukai itu, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hal yang kau tidak sukai atau kau benci adalah kebaikan yang banyak justru. La haula wala quwwata illa billah. Maka ini cuma satu yang diperbolehkan untuk kita apa? Ta'assub babil, fanatisme. Fanatisme ormas enggak boleh. Fanatisme partai enggak boleh. Fanatisme kita yang menggila, yang sampai pokoknya fanatik sesi mutlak pusat partai udah kemana? Ke komunitas kami yang begitu. Jangan, enggak boleh. Fanatik kita satu-satunya kita perbolehkan ada. Fanatik kepada Allah, fanatik kepada Rasul, fanatik kepada ajaran agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh fanatik kepada Islam. Insya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana wa ma hafidhna wa qara'na wa faqih ilayna inda hajatina ilayhi. Barang-barang baca Rabbi fili Rabbi fili Rabbi fili Rabbi fili wa liwalidayya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها النحو وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هداني الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على فتب علينا توبة تغفر لكل حرمة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين جمعا آمين. ربي أسمع فضلا وجود منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل شؤون. صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عدد قاسي شهري. والحمد لله في البدر والتناهي
walhamdulillahi rabbil alamin.